Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Feroris Tirasa. Di sini saya selaku sebagai moderator dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ini terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada Saya Gavin. saya Muhammad Rizky, Saya Ahmad. Saya Mini Rizky Safira. Saya Muhammad Akbar Pratama. Saya Abdul Pratama. Saya Ali Hasim. Saya Lutfan. Di dalam diskusi ini terdiri dari 3 sesi, yaitu pembukaan, penjelasan materi, dan tanya jawab. Dari penjelasan akan dibawakan langsung kepada Rahmat David. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang input. Input adalah segala bentuk data yang diterima oleh sistem dari pengguna ke perangkat lain atau sumber eksternal. Desain input yang baik memastikan bahwa data yang dimasukkan dapat diproses dan diefisienkan tanpa kesalahan. Jenis input. Input mana? Data yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard atau mouse atau perangkat input lainnya. Input otomatis. Data yang diperoleh secara otomatis dari sensor ke perangkat lain atau database. Jenis dan format data. Tipe data. Tentukan tipe data yang sesuai untuk setiap input, misalnya teks, angka, dan lain-lain. Validasi input. Input harus divalidasi agar tidak ada data yang salah dimasukkan. Misalnya, jika pengguna diminta untuk memasukkan angka, pastikan bahwa angka itu benar. Format input. Desain input yang memudahkan pengguna untuk memahami dan memasukkan data sesuai format yang diinginkan, misalnya format tanggal, format tahun, format bulan, dan format hari. Dan lainnya yang terdiri dari C, itu metode pengumpulan input yang terdiri dari formulir isi atau prompt, dan drop down list, dan radial button, out dan auto, dan suggestive. Untuk kebersihan dan keamanan input yang terdiri dari file input yang struktur, dan satunya lagi pencegahan input yang salah atau error rate kecil. Merancang output sistem informasi. Output adalah hasil yang diberikan oleh sistem setelah memproses info yang diterima. Output ini dapat berupa informasi yang ditampilkan kepada pengguna dalam berbagai bentuk seperti teks, grafik, tabel, dan laporan. Merancang output yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cara yang mudah dipahami. Di sini ada 4 jenis output. Yang pertama, output visual yang berisi teks, grafik, atau tabel yang ditampilkan di layar. Yang kedua, output audio atau suara, notifikasi untuk memberikan tahu pengguna tentang status tertentu. Yang ketiga, output cetak yang berisi laporan atau dokumen yang dicetak dari sistem. Yang keempat, output digital, data yang dikirimkan ke sistem atau perangkat lain, misalnya yang diunduh. D. Kejelasan dan keterbacaan output, tampilan yang terstruktur dengan baik. Informasi output harus disajikan dengan cara yang terorganisir dan mudah dipahami, misalnya gunakan tabel untuk menampilkan data yang besar dan menggunakan grafik untuk informasi yang lebih mudah dipahami secara visual. Selanjutnya, penggunaan warna dan kontras. Penggunaan warna dan kontras digunakan untuk menarik perhatian pengguna dan juga untuk membedakan jenis informasi, tetapi juga digunakan dengan bijak agar tidak membingungkan. Selanjutnya juga menggunakan font dan ukuran teks. Pilihlah font ukuran teks yang dapat mudah dibaca dengan sesuai ukuran teks agar nyaman dibaca oleh pengguna, bahkan di perangkat yang lebih kecil. Selanjutnya, interaksi output itu meliputi 2. Yang pertama, feedback real time dan notifikasi perangkat. Feedback real time itu adalah umpan balik yang langsung diberikan pada pengguna, seperti status pengolahan data atau hasil pencarian. Contohnya sedang diproses atau
tunggu sebentar. Sedangkan notifikasi peringatan informasi mengguna tentang informasi kesalahan atau perubahan status. Contohnya seperti error atau transaksi berhasil. D. Aksibilitas output meliputi desain responsif. Output harus dapat ditampilkan dengan baik di berbagai perangkat, contohnya di komputer, tablet, ataupun handphone. Penggunaan teks alternatif untuk mendukung pengguna dengan keterbatasan, disediakan teks alternatif untuk gambar atau grafik, dan perhatikan keterbacaan untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Selanjutnya, apa itu prototipe sistem informasi? Prototipe adalah versi awal dari sistem informasi yang telah dikembangkan untuk menunjukkan dan menguji fungsi-fungsi utama dari sistem. Prototipe ini biasanya dapat kita gunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna agar desain akhir sistem dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pengguna. Fungsi prototipe yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kesalahan dalam desain, dan yang kedua mendapatkan umpan balik dari pengguna atau stakeholder. Yang ketiga menyempurnakan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX, dan yang kelima adalah mengurangi ketidakpastian dalam pengembangan. Ketepatan merancang prototipe sistem. Prototipe yang tepat memerlukan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pengguna dan fungsional sistem yang diinginkan. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa prototipe itu efektif. 1. Kesesuaian dengan tujuan sistem prototipe harus menggambarkan fungsional utama yang akan dikembangkan. Desain dalam awal prototipe sebaiknya mencakup elemen yang penting dan dasar. 2. Keterlibatan pengguna. Proses perancangan prototipe yang baik melibatkan pengguna dan dalam setiap tahap. Pengguna dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk meningkatkan desain dan fungsional. 3. Iterasi dan umpan balik prototipe bukanlah desain yang final. Sebaliknya merupakan alat untuk uji coba dan mendapatkan umpan balik. Perubahan dan perbaikan harus dilakukan berdasarkan masukan dari pengguna atau stakeholder. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang UI. UI di sini adalah user interface atau sebagai alat interaksi dari pengguna dengan desain. UI di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah konsentrasi desain, yang kedua adalah tata letak, yang ketiga adalah responsif, dan yang keempat adalah estetika. Yang pertama adalah konsentrasi desain. Di konsentrasi desain adalah fokus desainnya lebih ke bagian-bagiannya tidak berubah walaupun sudah punya halaman. Misal contoh tombol login dan tombol register memiliki warna yang sama dan bentuk yang sama. Selanjutnya adalah tata letak. Tata letaknya harus rapi agar sebagai pengguna tetap nyaman untuk melihat interface-nya tersebut, user interface-nya. Yang ketiga adalah responsif. Responsif ialah sebagai responsif diperlukan dalam user interface atau UI itu agar sebagai pengguna merasa nyaman untuk menggunakan aplikasi atau sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah estetika. Ini adalah sebagai penambahan desain agar desain lebih cantik, lebih bagus, dan lebih enak dipandang. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah. Dan selanjutnya penjelasan terkait rancangan atau clarity dalam prototipe. Kejelasan rancangan mengacu pada beberapa pengguna dapat memahami dan berinteraksi langsung dengan prototipe tersebut. Untuk mencapai kejelasan, ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam mencapai rancangan clarity. Yang pertama, visualisasi yang jelas. Setiap elemen dalam UI seperti tombol atau menu harus memiliki visualisasi yang jelas dengan label dan instruksi yang mudah dipahami. Yang kedua, feedback pengguna. Berikan umpan balik yang jelas kepada pengguna saat mereka berinteraksi dengan prototipe, seperti pesan konfirmasi atau peringatan jika terjadi kesalahan. Ketiga, keterbacaan. Gunakan font dan warna yang
memadai agar teks dapat dibaca dengan mudah serta pastikan ukuran font sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang terakhir, keteraturan dalam tampilan. Susunan elemen UI harus rapi dan tidak membingungkan pengguna. Hindari penumpukan informasi atau pilihan yang berlebihan. Dalam pengembangan sistem informasi, salah satu tahap yang sangat penting yaitu kita memperhatikan sistem input, output, dan merancang sistem UI. Dalam sistem input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem, sedangkan output adalah hasil yang diberikan oleh sistem kepada pengguna. Dan yang terakhir antar muka yaitu bisa kita sebut dengan interface, yaitu cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Dari ketiga komponen ini itu sangat penting untuk kita menjalankan sistem agar sistem informasi yang akan kita kembangkan semakin dapat jelas. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami yang akan dilanjutkan dengan menjelaskan use case dan sistem interface. Oke, di sini use case ada 3 aktor. Yang pertama adalah penambang, kedua depot, ketiga pembeli. Di sini untuk khusus penambang registernya harus langsung depot, untuk pembeli bisa langsung register. Selanjutnya kita akan melakukan login. Penambang akan yang pasti menambang batu dan pasir, lalu penambang bisa menginput kualitas dari pasir, menginput hasil atau stok pasir, batu dan pasir. Lalu depot akan menerima material dari penambang. Selanjutnya adalah dari depot memasukkan stok yang tersedia ke beranda, menampilkan material ke pembeli. Lalu dari stok itu akan masuk ke dalam laporan dan juga transaksi akan masuk ke dalam laporan. Selanjutnya pembeli akan di dalam beranda itu akan bisa melihat dan bisa memilih kualitas, melihat batu dan stok pasirnya, membelinya dan melakukan transaksi. Selanjutnya setelah melakukan transaksi akan muncul invoice atau struk pembelian. Oke, selanjutnya adalah UI atau user interface. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UI untuk aktor pembeli. Di sini ada UI untuk register pembeli. Di sini menu login. Di sini belum bisa diisi apa-apa dikarenakan belum ada UX-nya. Langsung saja klik login. Pada bagian ini pembeli bisa memilih batu koral atau pasir. Contohnya saja koral. Semisal pembeli ingin membeli batu koral ini, diklik. Pada bagian ini terdapat deskripsi batu koral dan pembeli juga dapat memilih jenis, berat, kualitas dan metode pembayaran. Dan jika pembeli sudah menyetujui dan ingin membayar, maka tampilan berikutnya yang seperti ini. Ini hasil pembayaran dari yang ini hasil transaksi. Oke, baiklah, selesai. Untuk selanjutnya interface ini penambang. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan input data barang. Di sini ada menunjuk jenis produk, berat, kualitas dan harga. Sama seperti tadi, di sini kita nggak bisa langsung mengisinya karena kan di sini masih sistem UI.
Kita langsung ke input data. Di bagian input data ini ada 4 menu. Yang pertama ada jenis produk. Jenis produk bisa kita isi dengan nama produk yang ada. Yang kedua ada berat. Ketiga ada kualitas, dan yang terakhir ada harga per kubik. Kita kembali dan kita akan masuk ke laporan penjualan. Dari laporan penjualan ini terdiri dari 4 kolom, yaitu tanggal, nama produk, pembayaran, dan total. Berikut ini dari sistem interface dari barang. Di sini ada data nambah, input data barang. Di sini ada pasir, batu koral. Di sini menu pasir. Sama seperti tadi, ini masih bentuk UI, belum bisa diinput. Dan di sini ada input data. Di sini bentuk tampilan dari laporan barang. Terdiri dari 2, batu koral dan koral singkat dan koral bulat. Di sini ada aneka bentuk laporan penjualan. Di sini ada 3 bentuk transaksi yang terdiri dari 4 kolom, yaitu tanggal, nama produk, pembayaran, dan total. Selesai kan? Oke, baiklah. Sekian dari presentasi kami mengenai UI tentang batu koral, pemasaran batu koral. Selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok 1 atau 2 ada yang ingin bertanya? Atau ada saran untuk desainnya? Perfect. Ya, terima kasih. Oke, baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, saya tutup.